mataku banyak dosa, telingaku penuh dengan dosa. Kalau diputarlah pita rekaman telinga kita ini, tak apa-apa saja isinya. Kita berharap nanti begitu diputar rekaman telinga ini di akhirat, hai malaikat, ya putarkan rekaman telinga Abdul Somad. Begitu diputarkan rekaman telinga selama 63 tahun, diputarkan sejak akil balik, mudah-mudahan yang terdengar adalah kajian suara Imam Masjidil Haram. Putarkan rekaman telinganya, langsung diputar. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Senang hati kita karena di hadapan malaikat yang terdengar adalah ayat Quran. Bagaimana kalau ketika diputarkan tiba-tiba yang terdengar, what can I do? What can I do for you? Apa yang bisa kulakukan untuk? Tapi yang lama-lama dulu Pak Ustaz mana? Sebelum taubat, sebelum hijrah, masa SMA, masa pacaran dulu. Makanya selalu kita minta Rabbil firli. Rabbil firli artinya tutupi. Itu antara dia sujud, Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini afani. Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbil firli, tutupilah rekaman masa lalu itu ya Allah. Hai malaikat, putarkan rekaman matanya apa saja yang dia lihat. Seperti kita punya kamera CCTV, kita pulang dari kantor, dari tempat kerja, dari luar kota, kita mau lihat apa yang direkam oleh CCTV dari sejak kita pergi sampai pulang, kita rekam, kita tonton lagi ulang, bisa. Oh, kucing masuk. Oh, itu kok ada sepeda motor. Oh, Grab. Oh, itu siapa yang masuk. Oh, kok tiba-tiba gelap. Oh, kok ada pocong. Rupanya ada orang sedang ngeprank. Rekamannya ada. Begitu mata kita nanti akan diputarkan. Saat itu lidah tidak bisa berkata. Al-yawma naqtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulut terkunci, lidah terikat, tangan yang akan bicara, kaki yang akan bersaksi. Kemana saja tanganmu melangkah mengayun kaki, kaki melangkah ke majelis taklim Qurratul Uyun. Tanganmu kemana saja mengusap kepala anak yatim. Berapa kali? Sekali seumur hidup. Na'udzubillah. Kalau bisa tiap hari mengusap kepala anak yatim. Tangan saya mengusap kepala anak yatim tiap hari Pak Ustaz. Kenapa? Saya tinggal di panti asuhan. Tangan saya mengusap kepala anak yatim tiap hari Pak Ustaz. Kenapa? Saya mengkoleksi anak yatim. Bagus. Ustaz Somad, di rumah saya ini ada koleksi anak yatim dari seluruh Indonesia, dari 5 pulau, Sabang sampai Merauke. Kata seorang bapak-bapak jamaah, lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak dilihat, lama jadi ustaz, macam-macam yang nampak. Ustaz Somad, selamat datang di rumah saya. Di rumah saya ini saya koleksi banyak anak yatim. Yang pertama saya panggil dari Papua, datang anak yatim Papua. Dari Kalimantan, datang. Dari Sulawesi, datang. Saya tanya, berapa semuanya Pak Haji? 1.700. Biayanya sebulan berapa Pak Haji? 800 juta. Kalau Ustaz mau ke dapur, silakan. Kita akan lihat. Mau lihat telur ayamnya, belum makan udah kenyang. 1.700 orang. Sekolah disediakan dari TK sampai perguruan tinggi.
Ini berapa orang yang nanggung donaturnya Pak Haji? Dia senyum. Kenapa Pak Haji? Saya sendiri Pak Ustaz. Koleksinya luar biasa. Begitu kalau mau menebus dosa masa lalu. Ini minum khamar, judi, narkoba, pacaran, berzina, pakai sabu-sabu, narkoba. Begitu bertaubat, yang dikoleksi kucing Anggora, ayam hutan, monyet, istighfar minta ampun, sedekah 2.000. Tidak sesuai antara perbuatanmu sebelum bertobat, setelah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, kembalilah ke jalan Allah. Selama ini berada di jalan mana? Kau selama ini berada di jalan mana? Jalan Sudirman Pak Ustaz. Bukan itu yang ku maksud. Berada di jalan setan, berada di jalan tuyul, berada di jalan pelet, berada di jalan babi ngepet, berada di jalan LGBT. Kembali di jalan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak punya masa lalu? Semua kita punya masa lalu. Memang Ustaz Abdul Somad dari kecil sekolah di pesantren, habis itu ke Mesir, habis itu ke Maroko, habis itu jadi ustaz bersama majelis taklim pondok pesantren. Emang Ustaz ada dosanya? Ada. Dosanya apa Pak Ustaz? Hanya saya dengan Allah yang tahu. Bisa Ustaz ceritakan? Malulah saya. Diri kita ditutup dengan peci, ditutup dengan koko, ditutup dengan sorban, ditutup dengan titel Profesor, Doktor Abdul Somad, LC, MA, Datuk Seri Ulama, Kiai Haji. Puncaknya kita akan menghadap Allah, dan itu semua tinggal di batu nisan. Itu pun kalau orang ingat, tinggal semuanya di buku Yasin, tinggal semuanya di buku diari. Yarji usnani, yang dua pulang ke rumah, anak istri mengiring ke liang lahat. Yarji usnani, hartanya pulang, mobilnya pulang, selimut beludrunya pulang, kendaraan sepeda motornya pulang, ambulannya pulang. Ambulan pulang, menyewa rumah sakit. Anak menantu cucu sahabat kerabat andai tolong tetangga pulang. Waya wahid, yang tinggal cuma satu, yang hari ini sibuk dengan sosial medianya, selebgram, YouTuber, sibuk untuk membuat akun supaya menarik setiap hari. Akun lompat dari gunung sudah, masuk ke sungai sudah, akhirnya buat akun baru menjilat WC, nak COVID mati. Yang sibuk dengan operasi plastiknya, awal-awal dioperasi dagu, kata setan dagu sudah tajam, hidung kurang, padamkan lagi, sudah mata, tapi matamu belum, rawah lagi, tidak akan berhenti terus sampai mati. Kenapa? Itu memang sudah kerja setan. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari kanan, wa an syama'ilihim dari kiri. Yang sibuk dengan outfitnya, sekali berdiri 200 juta, sepatu 50, saking licinnya, lalat, nyamuk, kepleset semuanya. Celana, baju, cincin, jam tangan, topi, kacamata, lengkap semuanya, mati digulung pakai kain kapan. Yang lain tinggal di rumah, dibuatkan museum. Giliran cucu miskin susah melarat, dijual mereka di kaki lima. Habis, yang kekal abadi mana? Tengah malam kau terbangun berkata Allahu Akbar. Yang kekal abadi mana? Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Yang kekal abadi mana? Subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Yang kekal abadi yang mana? Bawa 2-3 nasi bungkus pergi ke panti asuhan, menyenangkan hati fakir miskin. Orang jompo, anaknya 5, dilahirkan meregang nyawa. Saat sudah tua, satu pun tak ada yang menyenangkan hatinya. Datang kita membawakan kain sarung, membawakan tasbih, meleleh air matanya, terketuk pintu langit, turun rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang bisa kita isi untuk sisa-sisa usia. Saya dulu menyangka bahwa hidup ini masih lama. Saya selalu membuat program di laptop. Saya buat program jangka panjang sampai umur 63 tahun. Insya Allah mati 2040. Lahir 77, sekarang 2021, sudah 44 tahun. Walaupun banyak orang yang menyangka masih 24.